Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kimia Klinik kelas 2019B akan menampilkan dan menjelaskan video pembelajaran mengenai pemeriksaan glukosa darah, yakni GDS atau biasa disebut gula darah sewaktu, TTGO atau biasa disebut tes toleransi glukosa oral, G2PP atau gula darah 2 jam postprandial, dan HbA1c atau biasa disebut hemoglobin A1c. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama ada Fitriani Parmadeng, yang kedua ada Siti Fatimah, yang ketiga ada Sulaiha, yang keempat ada Safarudin, dan yang kelima ada saya sendiri, Fitra Syawan. Senyawa organik dalam bentuk karbohidrat berjenis monosakarida. Jenis ini juga dikenal sebagai jenis karbohidrat yang paling sederhana, tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Inilah mengapa glukosa disebut gula sederhana. Fungsi glukosa antara lain adalah penyusun sel, menjadi homeostatis tubuh, dan sumber energi utama di tubuh. Pemeriksaan gula darah sewaktu. Tes gula darah ini dapat dilakukan kapan saja, tak perlu berpuasa dan tanpa memperhatikan kapan terakhir Anda makan. Tes ini dapat dilakukan untuk memantau kadar gula darah penderita diabetes atau untuk menilai tinggi rendahnya kadar gula darah orang yang lemas atau pingsan. Adapun nilai normal dari pemeriksaan gula darah sewaktu yaitu di bawah 200 mg per desiliter. Pemeriksaan TTGO atau tes toleransi glukosa oral adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan tingkat kemampuan tubuh dalam menyerap glukosa setelah diberikan glukosa dalam jumlah tertentu. Pada pemeriksaan ini dilakukan persiapan khusus terhadap pasien, yakni pasien dianjurkan untuk berpuasa selama 8-12 jam. Setelah itu diambil darahnya untuk diperiksa. Lalu setelah itu pasien diberikan larutan glukosa sebanyak 75 gram dalam 25 ml air. Lalu pasien dianjurkan lagi untuk berpuasa selama 2 jam, kemudian diambil darahnya untuk diperiksa. Untuk nilai normal pada pemeriksaan tes toleransi glukosa darah adalah kurang dari 200 mg per desiliter. Selanjutnya pemeriksaan G2PP. Gula darah 2 jam postprandial dilakukan 2 jam setelah pasien makan dan biasanya dikerjakan setelah tes gula darah puasa. Tes ini dapat menggambarkan kemampuan tubuh dalam mengontrol kadar gula dalam darah yang terkait dengan jumlah serta sensitivitas insulin dalam tubuh. Adapun nilai normal pada pasien yang tidak menderita diabetes yaitu di bawah 140 mg per desiliter. Pada pasien penderita pradiabetes kisaran 140 sampai 199 mg per desiliter, dan pada pasien penderita diabetes berkisar 200 mg per desiliter atau lebih. Pemeriksaan HbA1c merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis dan mengontrol kondisi diabetes. Untuk nilai normal pada pemeriksaan HbA1c ini adalah di bawah 5,7%. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan glukosa darah sewaktu, tes toleransi glukosa oral, HbA1c, dan glukosa 2 jam postprandial. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu yang pertama ada sampel serum, kemudian yang kedua ada reagen glukosa, kemudian yang ketiga ada mikropipet, dan yang keempat ada aquades dan fotometer. Dan reagen glukosa diambil sebanyak 1000 mikron dan dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian dengan menggunakan mikropipet 10 mikron diambil sampel serum dan dimasukkan ke dalam reagen glukosa atau di dalam tabung.
dan dihomogenkan. Kemudian diinkubasi selama 10 menit. Kemudian pada layar monitor yang ada di alat fotometer ditekan pada menu pemeriksaan glukosa. Kemudian yang pertama dimasukkan Aquades pada alat fotometer. Kemudian belangko, dan yang terakhir sampel. Kemudian ditunggu beberapa saat sampai alat mengeluarkan hasil pada layar monitor. Kemudian kita masuk pada prosedur pemeriksaan HbA1c. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada kuvet. Kemudian yang kedua ada mikropipet 5 mikron dan mikropipet 500 mikron. Kemudian ada tip biru dan tip kuning. Untuk bahan yang digunakan adalah darah vena dengan antikoagulan EDTA. Kemudian ada reagen hemolisis HbA1c. Kemudian kita masuk pada tahap prosedur pemeriksaan. Yang pertama itu pipet reagen hemolisis sebanyak 500 mikroliter, lalu memasukkan ke dalam kuvet. Kemudian dihomogenkan darah. Kemudian pipet sampel darah sebanyak mikroliter lalu masukkan ke dalam kuvet yang telah berisi reagen hemolisis. Kemudian dihomogenkan kembali. Lalu masukkan ke dalam alat autoanalyzer, kemudian memasukkan sesuai nomor data sampel di komputer. Kemudian penginputan data. Kemudian kita masuk dalam penginputan data. Input data pasien dan jenis pemeriksaannya. Lalu klik option, lalu klik Alt dan diklik tombol OK. Dan alat running secara otomatis.